Kita pindah kantor, pindah showroom, otomatis kita ngadain acara pemberkatan lah buat usaha dan buat tempat di mana kita bekerja kan. Cuman memang dari keluarga pasti ada pendapat masing-masing, apalagi ada pendapat budaya tentang kepercayaan sesuatu gitu kan. Diinfo kalau setelah acara doa selesai, saya diinfo kalau tempat ini tidak berkat loh gitu. Tempat ini istilahnya kalau menurut kita kepercayaan, ada juga kepercayaan Feng Shui. Kepercayaan itu mengatakan tempat ini itu buruk dan membawa istilahnya sial. Sampai kalau kamu percaya, kalau kamu tetap maksudnya tetap kerja di situ, nyawamu bakal yang diambil gitu kan. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan saya Lydia. Dan pada saat ini kita akan bicarakan satu tema yang penting, mungkin tidak kejadian ke banyak orang, tapi ini mungkin sesuatu yang harus kita antisipasi. Namanya saya kasih judul bahwa kita ini harus agile atau gesit ketika hal buruk tahu-tahu terjadi. Dan saat ini kita kedatangan narasumber Niko, bagaimana yang terjadi ketika kita ada di family business dan orang tua kita mendadak meninggal dan kita harus secara gesit Niko untuk selalu terus take over perusahaan yang ada. Jadi kita perlu dengar ya. Perlu. Welcome Aiwin di Marketplace Wisdom. Boleh perkenalkan kepada viewer mengenai backgroundnya dan juga pelayanannya di GMS Solo. Saya Aiwin, profesinya sebagai interior design. Pelayanan di GMS Solo sebagai creative ministry. Ya, gitu. Mungkin bisa ceritakan background ketika di interior design ini. Apakah by design ataukah memang passionnya di situ atau gimana? Jadi awal mula saya sebagai interior design itu memang saya kuliah di interior designer. Cuman memang karena bisnis orang tua itu sudah ada restoran juga sih kok. Jadi ada restoran dan ada perusahaan furniture. Nah di situ memang saya tuh juga bingung juga sih antara saya mau ngambil perkuliahan di perhotelan atau di interior design. Tapi secara nggak langsung Tuhan kayak nyuruh saya, kamu harus pasti di interior design. Jadi karena ini cerita singkat aja. Jadi awal mula saya untuk menentukan mata kuliah yang mau diambil aja, saya pun juga bingung gitu kan. Karena saya pun nggak punya background yang hobi gambar gitu kan. Saya juga nggak punya skill di situ. Akhirnya saya ya udah nekat aja lah. Yang penting cobalah saya pengen nomor 1 itu di interior design, nomor 2 di perhotelan. Tapi saya bawa doa, Tuhan memang kalau kira-kira nggak ada yang sampai pagi waktu saya submit form, ya udahlah berarti emang pasti Tuhan menghendaki saya di interior design. Tapi ya namanya kita mikir sendiri kan, waktu itu mikir sendiri, kayaknya saya nggak bisa deh gitu. Ya udah saya ganti, saya langsung ketika submit saya hapus tuh. Option pertama saya ganti perhotelan, option kedua saya interior design. Tiba-tiba selang beberapa waktu ada pengumuman nih, ternyata saya murni ditolak di perhotelan. Padahal sampai guru-guru juga kaget tuh. Kenapa padahal nilai ujian nasional aja sebenarnya nilai bahasa Inggrisnya itu cuma salah satu, jadi termasuk yang baik gitu kan skornya. Tapi kok bisa ditolak, tapi kampus juga bilang ya sudah valid gitu keputusannya. Jadi dari situ saya yakin memang kayaknya Tuhan nyuruh saya di interior designer gitu. Ya memang jalannya harus memilih itu untuk meneruskan usaha dari orang tua. Iya. Kita langsung menuju ke topiknya lebih lagi. Penasaran nih tentang ceritanya bagaimana Aiwin ketika saat itu papi meninggal dan benar-benar harus memulai take over seluruhnya. Saat itu Aiwin sudah masuk ya, tetapi tidak semuanya dikuasai. Nah itu bagaimana tantangannya Aiwin? Tantangannya jadi gini, kalau ada apa-apa kan dulu memang, apalagi saya sebagai perempuan ya, jadi saya pun juga lulusan desainer interior, jadi istilahnya bagi tugas. Jadi saya yang bagian handling sama customer, sama klien, bagian desain sama tim juga, dan papa bagian produksi. Jadi sudah ACC, udah desain, udah fix, tinggal nih saya kasih papa. Ini tolong dibuatin, udah ke pabrik aja. Yang bagian produksi kan pasti berhubungan sama tukang, sama bahan, material kan. Mungkin kalau dari lihat kan, ya kalau cewek mungkin kurang di situ gitu kan.
Ya awalnya sih memang kalau ada papa kita bagi tugas itu ya saya udah di posisi zona nyaman lah. Ya udahlah berjalan gitu kan. Cuman ketika papa nggak ada sekitar 6 tahun lalu, waktu itu juga kita kebetulan sedang ada banyak proyek gitu kan, dan proyeknya juga besar. Tiba-tiba papa dadakan nggak ada karena jantung ya. Jadi jantung tuh kan benar-benar nggak ada langsung gitu kan, tanpa persiapan apapun. Saya harus handle 2 main job itu kan gitu. Saya handling klien, saya juga harus memastikan produksi gitu. Ya tantangannya disitulah. Jadi saya memang harus tipus, mau nggak mau siapa lagi gitu kalau nggak saya gitu yang nerusin itu. Cara gitu. Teknis dan praktis apa yang kira-kira dilakukan? Apakah biasanya kerjanya berapa jam sehari sekarang harus didouble atau harus cari orang atau gimana gitu? Kalau secara teknis sih gini sih kok, kalau berdasarkan jam sih memang enggak. Jadi berdasarkan tanggung jawab dan beban ya. Jadi kalau dari interior kan kita per project, per klien. Jadi biasanya ya udah saya cuma tanggung jawab sampai istilahnya desain itu fix. Istilahnya udah masuk desain, udah clear. Gitu, tinggal saya ya udah nggak usah ngurusin produksi. Tapi ketika itu dua-dua harus saya handling, otomatis ya istilahnya 20 jam sehari aja nggak cukup gitu. Nanti walaupun di rumah kita harus masih lihat CCTV di pabrik ini kerja nggak gitu-gitu sih kok. Jadi memang tanggung jawabnya lebih besar. Nah ini gitu. Ketika Ayun pertama kali masuk berarti kan papi meninggal, ada di situ ada missing informasi yang Ayun belum dapatkan sebelumnya dan sekarang harus benar-benar handle sendiri gitu. Kira-kira gimana itu Ayun? Apakah terjun masuk ke lapangan untuk tahu lebih detailnya atau ada tips-tips khusus yang gimana sih untuk kita itu bisa memasuki, kira-kira kita yang belum dapat apa sebelumnya yang harus kita sekarang lebih kuasai untuk bisa menguasai dari dulu misalnya dari A cuma sampai B, sekarang sudah sampai Z dikuasai semua gitu. Ya kalau spesifik ya, kalau dari interior design itu kan material mungkin ya. Ya ini saya kasih contoh yang simple, material kan update terus gitu kan. Sedangkan kalau produksi istilahnya hardware-nya harus apa-apa itu kan hal-hal kecil yang harus memang dipastikan. Nah ketika itu memang kayak aduh, ini jenisnya apa aja saya nggak paham gitu kan. Tapi emang dari situ saya paksa, saya harus belajar nih. Ya otomatis saya harus buka buku lagi. Saya nyariin teori-teori yang waktu kuliah pernah diajarin, saya buka lagi ya. Tapi terus saya juga browsing juga gitu kan, jenis-jenis hardware-nya yang harus dipakai gimana. Cuman memang ya saya garis bawahi perjalanannya belajar itu memang dari kesalahan gitu kok. Jadi ternyata dipakai ini, coba kita trial dulu sih, cocok nggak? Ternyata ya saya kan memang ada tim juga kan, jadi kita koordinasi diskusi nih. Jadi saya memang bilang ke tim, ke tukang, saya pengganti papa. Otomatis saya masih ilmunya kurang. Saya memang kita bilang saya masih kurang, tapi ayo tolong bantu saya biar kita perusahaan tetap makin jalan, tetap makin besar. Dan ya otomatis jadi berkat lah buat kliennya gitu. Jangan sampai kita mengecewakan yang udah dipercayain klien gitu. Jadi simpelnya kita trial dulu gitu. Jadi sebelum pengiriman atau sebelum apa, kalau kita nggak yakin, kita harus trial dulu. Hal simpelnya kita buat lemari diberdirikan dulu gitu. Jangan yang per part baru disetting di lokasi. Nanti ada kendala kan udah istilahnya di tempat klien gitu kan. Jadi kita harus pastiin dulu, kita godok, istilahnya bahasa kita godok mati-matian dulu sebelum itu dikasihin customer gitu sih kok. Memang belajar dari kesalahan sih. Pernah nggak dalam masa-masa transisi seperti ini ternyata ditipu tukang atau mungkin walaupun mungkin maksudnya nggak nipu tapi ternyata pemborosan seperti itu, masalah bahan ini kan apalagi interior ya sama dengan restoran gitu juga mungkin jadi secara kayu mungkin cara motongnya salah sehingga boros. Nah kira masa-masa transisi gitu apa yang dilakukan? Masalah itu sih memang hampir dulu tuh sering terjadi sih kok. Jadi saya taunya setelah saya hitung-hitung ini kok ternyata istilahnya HPP dengan harga jualnya kok kita tidak ada profit gitu kan kok. Ini ada apa nih ya? Jadi kita memang, saya pun prinsipnya saya harus ngulang lagi apa. Jadi saya harus ngecek lagi satu-satu
ternyata ya itu ada tukangnya salah potong atau salah pembelian material, tapi kan nggak mungkin dikembali lagi gitu kan, tapi udah termasuk ke harga HPP gitu. Jadi dari kesalahan itu saya mulai buat standar gitu kan, jadi kita buat sistem, saya juga kumpulkan tim. Kalau kita kayak gini terus kita nggak mungkin profit, kita nggak mungkin maju perusahaan gitu, kita harus buat sistem. Nah gitu, jadi emang cara kerja saya sih saya belajar dari kesalahan itu lagi sih Coach. Jadi ini nggak bener nih, jadi kita buat sistem. Oh jadi kalau pembelian harus dari si A si B dulu, jadi ada double check gitu sih Coach. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 32 ayat 43 sampai 44. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan-tangan orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladangan dan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, sekitar Yerusalem, kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, kota-kota daerah bukit, kota-kota tanah Negeb, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Apakah kita pernah merasa kalau kita ini terintimidasi dengan ucapan orang-orang di sekitar kita? Ada orang yang mengatakan begini, ada orang yang mengatakan begitu, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang dengan adanya jempol gitu ya di gadget masing-masing, mereka bersikap seakan-akan mereka adalah narasumber yang paling ahli, narasumber yang paling handal, mereka yang ucapannya yang paling bisa didengar orang, makanya kita bisa dengar sabda netizen dan sebagainya. Seperti itu. Karena kenapa? Di zaman media sosial seperti sekarang ini semua orang merasa berhak untuk menjadi komentator. Setiap orang merasa berhak untuk menjadi seseorang yang merasa paling ahli dan paling bisa memberikan masukan. Terkadang ada masukan yang positif, tapi juga ada beberapa yang negatif dan intimidatif. Di sini kita mengatakan orang-orang bisa saja mengatakan dengan seenaknya itu adalah orang akan membeli ladang lagi di negeri yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia, tanpa hewan, itu diserahkan ke dalam tangan-tangan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kasarannya seperti ini, tempat yang kamu punya itu tidak punya masa depan, tempat yang kamu punya itu misalnya tidak ada harapan, sial, bahkan ucapan-ucapan yang mengerikan seperti lainnya. Tetapi harusnya kita sadar bahwa kita ini punya Tuhan. Gitu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang punya kuasa dan kedaulatan untuk menentukan apakah segala sesuatunya baik menurut kehendak Tuhan atau tidak menurut kehendak Tuhan. Perkara yang baik atau perkara yang tidak baik itu bukan karena ucapan orang-orang atau bukan karena si jahat. Kalau kita benar-benar bersandar sama Tuhan dan kita tahu Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ada di pihak Tuhan, siapa yang menjadi lawan kita? Oleh karena itu saya ingin encourage masing-masing dari kita semua. Kalau kita tahu hidup kita benar, hidup kita kudus, kita tidak nyalain orang, kita tidak ada maksud jahat ke orang, dan kita ada di pihak Tuhan dengan integritas, dengan kekudusan, dan kita tahu kita ada dalam koridor jalannya Tuhan. Tentunya kita tahu Tuhan akan membela kita. Apapun yang orang-orang katakan, seberapa mengerikan, seberapa negatif apa yang orang-orang katakan, kalau mereka semua di luar Tuhan, kenapa kita harus takut? Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita ada di pihak Tuhan, siapa yang bisa melawan kita, karena kita ada di tangan yang benar, tangan yang maha kuasa. Karena saya encourage masing-masing dari kita semua, selama kita ada di pihak Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, tetap ada di jalan ketaatan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan bela kita mati-matian. Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Jadi Aiwin benar-benar harus kejar ya apa yang belum sebelumnya nggak tahu gitu, karena nggak menguasai full, sekarang harus totally tahu dari awal sampai harus kejar cari informasi yang terbaru ya, terutama juga minta informasi dari pegawai-pegawai yang loyal ya sebelumnya. Betul. Kira-kira sampai saat titik ini tuh boleh cerita nggak sih Aiwin kegagalan apa yang itu cukup berat gitu, yang tapi terus gimana Aiwin tuh bisa kembali bangkit lagi untuk bawa perusahaan dari keluarga ini semakin maju dan berkembang? Kegagalan itu jadi karena tiap proyek pasti tantangannya beda. Semakin besar proyek, tanggung jawab dan tantangan resikonya makin besar kok. Gitu, apalagi setelah ditinggal papa, ya mungkin memang Tuhan ya baik sih kok, saya dikasihin proyek yang lebih besar. Cuman memang tanggung jawabnya jadi lebih besar. Pernah satu waktu itu memang kita handle hotel di Jakarta.
gitu. Memang saya sih agak ragu gitu kan, karena dengan beberapa puluhan kamar kita harus dengan teknik dan macam-macam yang kita memang belum kuasai sebelumnya gitu. Cuman di balik itu ya Tuhan kasih kemampuan saya. Jadi memang Tuhan kirimkan orang-orang tiba-tiba aja sih, tiba-tiba saya bingung cari material ini kok nggak ada ya di Solo atau di tiba-tiba Tuhan kirimkan. Gak tahu ya, cuman sekedar lihat itu, oh ada tuh yang jual material gini. Jadi memang istilahnya Tuhan tetap tuntun saya. Jadi saya kembali lagi ketika saya masalah gagal atau itu sampai istilahnya diancam sama klien gitu kan otomatis ada deadline gitu kan kok. Deadline molor atau sampai diancam lah, ada penalti. Tapi balik lagi ketika saya down rasanya pengen menyerah gitu kan. Karena terlalu besar tanggung jawabnya, tapi balik lagi Tuhan itu sudah nentuin saya suruh interior design dari pertama loh, dari pertama saya kuliah gitu kan, saya harus ini, pasti Tuhan lah istilahnya memberkati semua perjalanan saya gitu loh. Ya ini saya percaya Tuhan itu ngasih saya kesempatan untuk belajar. Jadi kan saya dikasih istilahnya berkat yang besar, saya nggak, kan Tuhan nggak mungkin cuman bawa saya langsung di atas gitu kan. Ya. Kalau di atas saya nggak istilahnya mental atau skill saya nggak mampu, saya pasti langsung jatuh gitu kan. Tapi saya mindsetnya oke lah, berarti saya suruh level up gitu kan. Ya. Dikasihin masalah segini, saya bisa ngatasin, berarti saya level up lagi gitu. Jadi ya itu yang saya jadi pedoman ya istilahnya ketika mungkin memang nggak mudah sih ya, nggak mudah. Cuman ketika udah istilahnya udah tenang, mikirnya kembali ke situ lagi sih. Gitu. Jadi selalu mengandalkan Tuhan deh ya, percaya kalau dalam setiap proses meskipun up atau down ya, bahwa Tuhan tuh selalu ada gitu ya. Dan ini dapat bocoran nih kok, ada cerita yang unik di balik transisi ketika papinya meninggal dan Aywin harus pindah ke kantor yang baru. Ada cerita yang tadi sebelumnya sudah kita ngobrol, boleh diceritakan cerita unik ini Aywin? Jadi kita pindah kantor, pindah showroom. Otomatis kita ngadain acara pemberkatan lah buat usaha dan buat tempat di mana kita bekerja kan. Cuman memang dari keluarga pasti ada pendapat masing-masing, apalagi ada pendapat budaya tentang kepercayaan sesuatu gitu kan. Diinfo kalau setelah acara doa selesai, saya diinfo kalau tempat ini tidak berkat loh gitu. Tempat ini istilahnya kalau menurut kita kepercayaan, ada juga kepercayaan Feng Shui. Kepercayaan itu mengatakan tempat ini itu buruk dan membawa istilahnya sial. Sampai kalau kamu percaya, kalau kamu tetap maksudnya tetap kerja di situ, nyawamu bakal yang diambil gitu kan. Sekali. Gitu. Jadi tantangan bukan hanya di kerumitan di internnya, sampai intimidatif ini ya. Yes, itu di sosial, nyawa. Budaya sampai intimidasi di soal nyawa pun juga dialami oleh Aywin. Ya dia bilang kalau sampai misalkan kamu masih kuat gitu kan. Kalau kamu percaya kamu kuat, anakmu, saudaramu, orang tuamu bisa aja loh kamu gitu. Jadi ya sempat, itu. Ini ya sempat bimbang ya. Iya Coach, jadi otomatis lah, jadi ketika otomatis kan kita kerja di di tempat yang baru, otomatis kan kita punya harapan baru kan, punya istilahnya visi baru. Tapi ketika selesai kok malah tanggapannya orang-orang kayak gitu, dan itu ada beberapa orang, nggak cuma satu. Jadi tiba-tiba langsung jadi yang semangatnya level tertinggi langsung down gitu kan. Cuman setelah itu mungkin ya saya doa, Tuhan ini gimana, saya pun kan nggak punya mentor. Ya saya istilahnya mentor dalam segi bisnis ya, dalam segi bisnis saya nggak punya mentor, jadi nggak tahu nih mana yang baik mana enggak. Saya milih tempat cuman berdasarkan tempatnya ini yaudah secara segi strategis lah atau apa, jadi saya nggak yang kepercayaan macam-macam gitu kan. Saya kan ke Tuhan Yesus ya. Iya, jadi yaudah tempatnya bagus, tujuan kita bagus, kita mau buka usaha biar jadi berkat, ya pasti jadi berkat gitu kan pikirannya. Ya, jadi tiba-tiba blank, sorry. Jadi memang ketika omongan orang itu tiba-tiba merusak
istilahnya mental gitu kan. Terus saya ketika itu sudah pulang, saya cuma berdoa, Tuhan kalau memang ini rencanamu, Tuhan tolong kuatkan gitu. Apa yang harus aku lakukan gitu kan. Waktu istilahnya tuh kayak ya waktu itu memang saya jadi sampai nangis gitu sih. Jadi sampai gimana ini stres gitu kan, maksudnya sampai gitu karena beberapa orang tiap hari masukannya seperti itu gitu. Saya ketiduran waktu itu. Terus saya ya itu cerita kayak mimpi gitu kan. Terus ada sesosok kayak cowok pria gitu kan. Hampir mirip sama papa saya, cuman saya nggak nganggep itu, cuman saya nganggepnya ada perkataan yang bilang kalau kamu percaya kamu pengikutnya, gitu aja sih. Jadi terus saya waktu bangun itu kayak kesadar, ini Tuhan Yesus yang ngomong sih gitu. Kalau kamu percaya anggapan orang-orang itu atau kamu percaya budaya satu anggapan budaya atau istilahnya kepercayaan itu ya kamu pengikutnya mereka. Dan sekarang kan saya pengikutnya Tuhan Yesus sih saya gitu ya, saya berani bilang saya menolak itu kayak gitu. Ya di dalam nama Tuhan Yesus saya tolak sehari itu, saya berani karena saya punya Tuhan Yesus ya. Gitu sih. Dan pada akhirnya ketika sudah nih kok tetap jalankan kan ya Aiwin kantor itu sampai saat ini. Kira-kira ada nggak memang ada yang terjadi atau enggak, ataukah saat ini aman-aman aja gitu? Dan bagaimana reaksi orang-orang yang ngomong sebelumnya memberi saran-saran tersebut? Jadi ini sudah berjalan hampir 5 tahun ya. Jadi saya di tempat yang baru dan puji Tuhan yang omongan orang yang tadi yang negatif tuh nggak pernah terjadi. Ya puji Tuhan ya Coach. Jadi karena memang ya saya yakin ini pasti Tuhan memberkati gitu kan. Pasti kita nggak ada niatan macam-macam, kita memberkati tempat itu pun juga jadi berkat, usaha pun jadi berkat buat konsumen kita. Pastilah istilahnya Tuhan memberkati. Ya cerita juga, ini cerita lucunya juga konyolnya. Orang-orang yang dulu istilahnya negatif tentang tempat itu, waktu ketemu saya bilang, oh berarti istilahnya setannya kalah sama kamu gitu. Jadi ya saya percaya ya Tuhan pasti lebih menang lah dari segala persepsi itu. Kan banyak ya sekarang kalau kita milih rumah, milih usaha, harus nih kita lihat dari segi ininya, arah hadap atau apa. Cuman kalau saya percaya sih yang penting Tuhan Yesus berkenan. Jadi kalau berkenan terhadap usaha atau memang rumah atau apa, kalau memang Tuhan Yesus berkenan, berani aja jalan. Gitu sih. Yang penting roh Allah lebih besar ya daripada roh-roh yang lain. Nah, ada nggak sih pesan yang mau Aiwin sampaikan kepada viewers Marketplace Wisdom ini supaya tidak mengulangi, kan ada tuh proses yang panjang ketika Aiwin harus take over family business itu. Nah, mau sampaikan sesuatu nggak kira-kira supaya viewer tidak melakukan kesalahan yang sama dari Aiwin gitu? Jadi kalau pesan saya memang semua istilahnya berkat yang Tuhan kasih memang benar-benar kasih karunia Tuhan. Saya istilahnya saya nggak punya, dari awal saya nggak punya basic untuk skill yang istilahnya mumpuni untuk sebagai interior design. Tapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang kasih karunia. Tinggal tanggung jawab kita itu menjaga hati sih. Jadi semakin kita dibawa naik level up sama Tuhan, otomatis kita harus tanggung jawab juga masalah hati. Jadi pasti kalau hati kita benar, hati kita memang tujuannya benar dan nurut, istilahnya nurut sama Tuhan, pasti Tuhan tuh berkati. Gitu sih kok pesannya. Jadi orang-orang bisa ngelihat ya, yang tadi ngomongin omongan intimidatif justru malah akhirnya sempat bilang mereka akan melihat prosesnya ketika Aiwin berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya mereka yang meralat omongannya sendiri. Benar. Seperti itu. Wow. Cerita yang sungguh luar biasa dan itu tidak mudah ya kok. Harus gesit dan benar-benar harus pegang tanggung jawab yang besar. Nah, ini jadi satu masukan bagi masing-masing dari kita. Jangan boleh terima masukan gitu ya dari orang-orang di luar sana. Tetapi begitu itu adalah sesuatu yang mencoba mengguncang iman kita, mencoba untuk menggeser iman kita dari Tuhan,
ya jangan dengerin gitu ya. Karena kenapa? Kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Yes. Dan mungkin Aiwin boleh mendoakan bagi para viewers, bagi mereka mungkin juga yang pegang family business, yang mungkin juga mengalami struggle yang sama dengan kerumitan-kerumitan yang ada. Dan yang sempat bimbang gitu ya dengan omongan orang-orang. Iya, gitu. yang menjatuhkan, yang mungkin membuat jadi bingung gitu. Boleh Aiwin doakan mereka supaya mereka terus kuat di dalam Tuhan dan berkembang semakin maju usaha mereka. Ya, boleh. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini ketika kami boleh sharing, boleh cerita tentang kehidupan, tentang bisnis, tapi biarlah apa yang saya alami biar menjadi berkat buat para penonton, para siapapun pembisnis, biarlah semakin lama Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang membawa naik dan bukan turun, biarlah semuanya menjadi berkat. Tuhan Yesus yang sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Aiwin buat waktunya. Terima kasih. Berdoa supaya bisnisnya terus berkembang dan melakukan ekspansi. Amin. Dan kami remind kembali bagi para viewer untuk terus like, komen, dan share setiap konten-konten yang ada di Marketplace Wisdom untuk selalu terupdate dengan konten yang ada supaya kita terus diperlengkapi dalam dunia bisnis kita. Ya, jika Anda juga perlu didoakan dan sebagainya, Anda bisa tulis di kolom komentar. Dan juga satu lagi, kita GMS Biskon ada yang namanya Instagram IG @GMS Biskon. Itu. Ya, thank you buat waktunya. Sampai bertemu dalam konten Marketplace Wisdom yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.